Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, teman-teman. Bapak-bapak ibu ini kok ibu-ibu semua ya? Tumben ini, biasanya ada bapak-bapaknya nih. Mungkin belum pada gabung ya. Udah pada kenalan belum, Mbak Mira, sama yang lain? Belum, Dan. Kenalan ya. Ini yang lain kenalan dulu ya. Mungkin sebelum yang lain, saya dulu lah kenalan ya. Kalau Mbak Mira nih kebetulan satu kantor sama saya. Ini bapak-bapak ibu yang lain mungkin nanti memperkenalkan diri juga ya. Baru ada Mbak Mira saya lihat ya, Bu Indah ya. Ibu Putri Novalia. Siapa? Oke, gimana Ibu Putri? Baik, alhamdulillah. Lagi dinas apa lagi di mana nih? Kebetulan lagi dinas SPT, Pak, di Sentul. Oh, pajak ini? Enggak, saya dari Kementerian Perhubungan. Oh, SPT apa nih maksudnya? Dapat surat tugas lagi dinas ke Oh, lagi ST, Sentul, ST keluar kota. Oh, dari Kementerian Perhubungan ya. Iya, Pak. Ini ada tuh asisten apa namanya staf Sahli Kementerian Perhubungan. Siapa, Pak? Pak Aris, Umar Aris. Pak Umar Haris ya? Iya. Kenal, Bu. Betul, Umar Haris. Iya. Nanti ngajar juga. Ya. Saya kasih bimbingan juga dengan beliau ya, Pak? Iya, bisa nanti bimbingan sama beliau. Siap. Ternyata nggak jauh-jauh ya, dekat-dekat juga ya. Iya, Pak. Ini ada Bu Indah di mana nih, Bu Indah? Lagi nggak ini ya. Ada tugas mungkin ya. Memang ini kendalanya. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini kita sekarang mulai matrikulasi ya, Bapak Ibu. Matrikulasi itu pengenalan ya bagi mahasiswa yang sebelumnya bukan berlatar belakang dari sarjana hukum ya. Nah, untuk matrikulasi sendiri ada beberapa mata kuliah ya, dan yang kesempatan pertama ini ya diberikan kepada saya ya, namanya saya adalah Ardiansah ya. Doktornya ada doktornya nih. Kemarin baru lulus tahun 2002 akhir di bulan Oktober ya. Jadi masih fresh ini. Masih fresh from oven ya, fresh graduate S3. Saya juga sebagai kaprodi di Magister Ilmu Hukum ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan bisa berkoordinasi dengan saya kaitannya nanti misalnya dengan penentuan judul kalau sudah tesis ya, tapi tesis kan nanti semester 3. Di semester 1 dan 2 ini kita belajar dulu tentang ilmu hukum. Ya, di semester 3 nanti akan tidak lagi kuliah ya, tapi langsung kepada langsung kepada penyusunan tesis ya. Tesis itu sendiri nanti akan dilengkapi dengan yang namanya publikasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ibu-ibu semua nih ya. Ada yang namanya nanti publikasi juga. Publikasi itu sendiri nanti akan dibimbing ya oleh pembimbing ya, baik itu tesis dan publikasi. Ya, kabar baiknya nanti pembimbingnya cukup satu saja ya, karena di tahun lalu, semester lalu itu ada 2 pembimbingnya, sehingga nanti untuk tahun ini mulai tahun ajaran 2023 ya, semester genap ini menggunakan 2 pembimbing. Menggunakan satu pembimbing ya, tentunya lebih memudahkan ya, lebih memudahkan dengan satu pembimbing saja, karena koordinasinya jadi lebih mudah ya, karena memang banyak dikeluhkan juga di tahun-tahun sebelumnya dengan 2 pembimbing itu. Ternyata satu pembimbing sudah selesai, pembimbing yang satunya lagi ya merubah total. Nah, ini yang dan di bidang di kuliah S3 pun saya mengalami hal yang sama ya, Bapak Ibu ya. Kemarin saya masih mendapatkan 3 promotor ya. Wah, itu luar biasa ya. Bagaimana perjuangan menyatukan pandangan 3 promotor ya. Tapi kemudian ternyata dievaluasi
Kebetulan kemarin saya di Universitas Jayabaya itu diubah menjadi 2 saja promotornya, cukup promotor dan kopromotor. Ya. Sehingga kemudian memberikan kemudahan tentunya ya. Tapi memang untuk S3 yaitu publikasinya harus publikasi internasional. Ya. Nah, itu yang kemudian banyak menjadi kendala ya, tapi dengan kondisi sekarang ternyata tidak terlalu sulit ternyata ya publikasi internasional ya. Dulu di awal-awal sulit sekali ya, saya harus berangkat ke luar negeri ya, ke Malaysia waktu itu untuk konferensi ya, kemudian harus presentasi ya, dan benar-benar diuji di sana di Malaysia ya. Tapi kalau saya lihat perkembangan sekarang memang jurnal internasional tidak harus melalui mekanisme seperti itu. Banyak juga jurnal-jurnal yang dapat langsung dipublish ya tanpa harus melalui mekanisme konferensi. Ini jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk. Saya mau ambil kopi dulu sebentar ya. Saya ambil kopi dulu. Udah ngantuk. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu perkenalan dengan saya. Kemudian sedikit daftar riwayat hidup. Nanti ya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Daftar riwayat hidup. Jadi saya dari asli Bekasi ya, Duren Jaya. SD-nya dulu di Bekasi. Mungkin ada yang dari Duren Jaya juga nih. Ya dari daerah Cikarang. Nih. Ya. Kemudian di Bekasi juga saya di SMP-nya ya, SMA juga dari asli Bekasi. Kemudian melanjutkan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara tahun 2001. Kemudian saya juga setelah 10 tahun ini ya, setelah 10 tahun berdinas di, terus saya PNS juga di Direktur Jenderal Bea Cukai. Setelah 10 tahun baru saya melanjutkan S1. Jadi usia saya waktu itu sudah 32 tahun ya, baru melanjutkan S1. Kelamaan kerja sampai lupa kuliah. Tapi alhamdulillah dalam jangka waktu 10 tahun juga saya menamatkan S1 dan S2 sampai dengan S3. Jadi mulainya sekitar tahun 2010, ya lebih ya 10 tahun ya. Kemarin di tahun 2022 menamatkan S3. Jadi teman-teman juga ya Bapak Ibu yang belum S3, habis ini ya lanjut S3.
Ya, sangat memungkinkan sekali. Ya, S3-nya juga bisa langsung S3 hukum ya. Jadi tidak harus SH ya. Kalaupun mau ambil S3 hukum ya, seperti di Jayabaya juga itu memungkinkan. Jadi ini merupakan suatu peluang ya Bapak Ibu yang mau melanjutkan ke S3 hukum atau rata-rata sudah S3 semua kayaknya. Bu siapa nih Bu Putri ya, udah S3 jangan-jangan nih. Karena beberapa mahasiswa seperti itu ya. Barusan saya di telepon ya oleh mahasiswa mau bimbingan tesis, ternyata eselon 2 ya. Eselon 2. Saya lihat gelarnya sudah profesor malah yang ini sudah profesor tapi mau ngambil S2 hukum. Wah, ini saya ya deg-degan juga gitu ya. Wah, ini yang mahasiswa yang saya bimbing udah profesor ini ya. Tadi pagi telepon. Saya cari biodatanya. Ternyata memang macam-macam ya di IBLAM ini, Bapak Ibu, tidak hanya mahasiswa yang dari fresh graduate ya, tapi pengalaman saya mengajar di IBLAM itu ya banyak sekali apa namanya, banyak sekali tantangannya ya, terutama dari kelas magister, termasuk juga kelas S1 yang kelas karyawan ya. Iya, ini sekilas tentang saya. Nah, kemudian publikasi ya, ini juga nanti teman-teman biasakan dengan publikasi ilmiah, karena memang nanti salah satu syarat untuk lulusan diantaranya adalah harus bisa menyelesaikan satu publikasi ilmiah yang terakreditasi ya nasional, yaitu di Sinta ya, istilahnya Sinta ya. Ini publikasi-publikasi saya ya. Ada 2 halaman ini ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat atau nanti bisa cek di Google Scholar ya. Bisa cek di Google Scholar karena tiap dosen itu pasti punya Google Scholar. Dan di situ dia harus membuat publikasi ilmiah ya. Harus membuat publikasi ilmiah. Ini publikasi saya, jadi nanti teman-teman bisa lihat juga di Google Scholar ya, tinggal dicari aja nama saya, ya, itu akan kelihatan daftar publikasi. Ya, ini memang saya fokus di hukum pajak kalau kita lihat dari materi publikasi saya, ya, yang pertama tentang pengadilan pajak, ya. Ini ada yang dari Kementerian Keuangan ya, atau dari pajak. Kalau Bu Putri tadi dari ini ya, dari Kementerian Perhubungan ya. Nanti ya tesis juga saya harapkan yang terkait dengan bidang pekerjaan kita. Ya tentunya kalau Bu Putri di Kementerian Perhubungan ya nanti ya ambil tentang hukum pelayaran ya yang terkait dengan perhubungan, misalnya apa hukum transportasi ya gitu ya Bu Putri ya. Agar apa? Iya, mohon izin Pak. Kebetulan saya masuk IBLAM konvensi dari Jayabaya. Oh, Jayabaya juga. Siap. Sebelumnya di Jayabaya Ibu. Kemudian itu cobaannya Pak kalau sambil kerja. Jadi saya nggak ngambil cuti, saya biarkan itu berjalan sampai last minute saya mengajukan proposal. Harusnya saya sudah lulus tesis tahun ini, tapi ternyata yaitu yang Bapak tadi jelaskan bahwa dilemanya dengan 2 pembimbing. Betul. Pembimbing yang satu sudah oke, proposal tesis sudah ujian, sudah lulus proposal dengan judul disetujui. Kemudian dengan 2 pembimbing, saya waktu itu dengan Pak Mardianto dengan Dr. Emi. Bu Eminya kemudian begitu saya mau lanjut,
sudah sampai bab 4 dibongkar habis semua. Saya langsung nyerah. Kalau saya dibongkar habis, saya harus menyelesaikan dalam waktu 1 bulan. Desember lah kemarin itu, Desember. Dia ayo terus. Saya pikir udah deh, kayaknya nggak kekejar juga, saya ngeri juga daripada nanti jadi ini akhirnya saya mundur. Saya akhirnya ngambil konvensi di IBLAM. Alhamdulillah. Gitu. Pas lah itu. Iya Pak. Tapi alhamdulillah insya Allah IBLAM bisa ini ya, memberikan kemudahan-kemudahan. Karena memang dengan program 1 pembimbing tadi ya Bu Putri ya, kemudian juga nanti untuk publikasi kita juga akan mengambil dari tesis tersebut ya, dan nanti akan bisa difasilitasi oleh IBLAM ya melalui publikasi yang ada di IBLAM ya. Jadi tidak perlu mencari publikasi di luar IBLAM. Gitu ya Bu Putri ya. Siap Pak. Ya, nanti yang penting kuliahannya dinikmati saja. Tapi memang kita juga dimudahkan juga dengan sistem online ini tentunya ya Bu Putri ya. Iya, betul Pak. Siap. Tadi pengalaman Bu Putri ya. Dilalah ya. Juga ternyata mengalami kendala dengan 2 pembimbing ya. Sama saya di S3 juga ya. Sekarang akhirnya juga di S3 diturunkan yang tadinya 3 promotor kalau di disertasi sekarang menjadi 2 saja promotornya. Itu. Baik Pak, terima kasih. Mohon bimbingannya nanti Pak, karena ya. Saya hanya. Jadi tinggal lanjutin yang lama aja Bu. Iya, karena saya hanya. Kan udah ada kan. Di sini hanya 6 SKS. Saya langsung mengajukan kembali Pak untuk tesisnya. Jadi mohon bimbingannya Pak. Siap. Insya Allah lancar. Saya kira itu ya, Bapak Ibu, untuk perkenalan tadi Bu Putri sudah menceritakan juga problematikanya. Semoga ya itu tetap memberikan semangat ya buat kita semua. Nah, untuk hukum dagang ya, ini memang cukup banyak sekali materinya karena kita di sini hanya bersifat pengenalan saja. Kalau kita dalami satu-satu tentunya tidak mencukupi waktunya. Jadi nanti saya akan sekedar untuk memberikan gambaran saja ya, bab-bab yang ada di dalam pokok bahasan hukum dagang, dan ini menjadi pemicu ya, menjadi trigger buat bapak-bapak, ibu-ibu ya, buat ibu-ibu semua ya untuk mendalami ya pokok bahasan ini di luar perkuliahan ya. Nanti saya juga akan kasihkan buku ya, jadi saya nulis buku juga, nanti saya harap bapak-bapak ibu bisa memiliki buku itu dan menjadikan sebagai referensi sumber ya. Lalu saya ambil bukunya ya. Ini ada buku saya tulis bersama dengan rekan-rekan dosen di Unpad dan di BINUS ya. Nah, ini bukunya ini. Nah, Mbak Mira udah punya kali ya. Pengantar hukum transaksi bisnis. Saya matiin dulu ininya. Apa namanya? Virtualnya ya. Virtual background-nya. Nah, ini dia. Ya. Transaksi bisnis, pengantar hukum transaksi bisnis transnasional. Nanti bisa pesan buku ini di Mbak Lisa ya. Mbak Lisa udah kenal belum sama Mbak Lisa? Nah, itu dia Mbak Lisa tuh. Nanti pesan sama Mbak Lisa. Ini mahasiswanya cuma segini Mbak Lisa? Iya, sebenarnya ada 4 orang Pak, tapi satu lagi nggak tahu nih. Ya, saya kirain banyak. Nggak apa-apa ya. Nanti bukunya bisa dipesan sama Mbak Lisa. Nanti tugasnya teman-teman melakukan review ya terhadap salah satu bab dari buku tersebut ya. Itu nanti bisa pesan ke Mbak Lisa. Oke. Jadi ini materinya ada berapa bab nih? 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh banyak.
7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Terakhir penyelesaian sengketa ya. Ini saya akan singkat-singkat aja. Jadi ini sebagai rangkuman dari sebuah kelas hukum bisnis ya, yang sebenarnya terdiri dari 12 sub pokok bahasan, dan sebenarnya masing-masing sub pokok bahasan 12 ini menjadi satu mata kuliah. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu kemarin ikut kuliah S1 hukum, nah jadi hukum asuransi itu satu mata kuliah sendiri. Nah, hukum pengangkutan tentunya ini keahliannya Ibu Putri ya di bidang perhubungan. Nah, ini satu mata kuliah nanti ya, Bu Putri bisa ngajar lah kalau sudah selesai S2. Ya, hukum investasi satu mata kuliah juga, hukum kepailitan, hukum perbankan, dan terakhir hukum penyelesaian sengketa ya. Jadi ini sebenarnya terlihat bahwa memang matrikulasi ini sebagai hanya sebuah pengenalan saja yang menjadi trigger nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, teman-teman mahasiswa untuk mendalami dari materi ini ya. Saya akan percepat karena ini untuk daftar pustaka, silakan ini menjadi referensi ya, tentunya gunakan yang terbaru ini, saya lihat sudah cukup lama ya. Nanti kalau membuat tulisan ya dalam tesis ataupun publikasi ya, gunakan referensi yang terbaru ya, sebisa mungkin yang di bawah 5 tahun ya. Jadi kalau sekarang tahun 2022 ya maksimal di tahun 2018 ya, 2018 ya, atau 2017 lah ya, sehingga menjamin kebaruan dari penulisan kita ya. Kalau ini referensi lama semua ya. Nah, atau pakai buku saya itu ya. Nah, buku saya tadi itu ya, karena pasti itu baru ya, tahun 2022 baru terbitnya ya, tentang hukum transaksi bisnis transnasional. Itu penting sekali, itu sangat terkait sekali dengan materi hukum bisnis ya, dan materi hukum dagang. Karena bicara tentang hukum dagang, bicara tentang hukum bisnis, tentunya tidak terlepas dari aspek ya bisnis transnasional. Transnasional itu maksudnya apa? Maksudnya ya yang bersifat lintas nasional, bersifat lintas negara. Nanti kita akan lihat ya, hampir setiap aspek pembahasan dari hukum bisnis yang tadi kita lihat ada 12 bidang ya, itu tidak menutup kemungkinan ya, bahkan pastilah gitu ya, akan terkait sekali nanti dengan ya hubungan dengan pihak-pihak di luar batas negara ya, atau disebut dengan transnasional. Ini istilah baru ya, transnasional ini istilah baru ya. Lazimnya memang disebut sebagai hukum transaksi bisnis internasional. Tapi mengapa kemudian dikatakan transnasional? Ya ini memang suatu gambaran bahwa kalau kita lihat secara hukum ya, hukum internasional itu ya cenderung kepada subjek hukum yang bersifat ya publik ya, misalnya adalah negara ya, ataupun institusi-institusi yang bersifat publik ya, negara ataupun organisasi internasional. Nah, bicara tentang hukum dagang, hukum bisnis, termasuk hukum transnasional, hukum bisnis transnasional ya, ternyata nanti kita akan melihat subjek hukum yang terkait ya dalam hubungan bisnis tidak hanya negara, tidak hanya institusi publik, tapi juga di dalamnya adalah institusi swasta, institusi privat ya, yang itu mengandung nanti konsekuensi hukum yang tidak mudah kalau kita nanti berada di dalam kasus-kasus sengketa ya. Nanti pelan-pelan kita akan masuk ke sana. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua juga bisa mendalami materi-materi hukum dari YouTube saya ya. Saya juga biasa nge-share materi-materi hukum di YouTube. Nanti cari aja di YouTube ya, Dr. Ardiansyah SHMH gitu ya. Nah, kalau mau ya. Nah, ini hukum dagang yang akan kita pelajari. Tentunya di sini kelihatan sekali ya. Kita bicara tentang hukum dagang harus paham sekali tentang segi etimologisnya, yang tidak lain ya, istilah dari hukum dagang ini kita bisa lihat ada dua kata ya. Pertama kata hukum ya, yang berarti tentunya adalah peraturan perundang-undangan ya, atau peraturan-peraturan. Nah, tapi kalau kita orang hukum, sekarang kita sudah menyandang gelar orang hukum
ya. Orang hukum itu maksudnya ya mahasiswa hukum ya atau lulusan hukum ya. Nah, jadi biasa dikatakan orang hukum gitu. Orang hukum, bukan orang yang dihukum gitu ya. Orang yang dihukum itu ya terdakwa ya atau apa terpidana ya, bukan. Orang hukum itu maksudnya orang yang mengerti hukum ya. Tapi untuk menyatakan diri sebagai orang yang mengerti hukum atau orang hukum, memang dunia hukum itu yang memerlukan yang namanya legalitas gitu ya, legalitas ya. Kita tidak bisa mengatakan ahli hukum, orang hukum ya, atau orang yang mengerti hukum tanpa adanya bukti kalau kita sarjana hukum atau lulusan magister hukum. Nah, itulah pentingnya. Saya yakin kalau kayak Bu Putri ya, Mbak Mira atau Bu Indah ini sebenarnya ahli-ahli hukum ya, karena sehari-hari bergelut dengan bidang hukum ya. Mbak Mira ini saya tahu ya, lawyer di pengadilan pajak ya. Nah, tapi butuh ya tidak hanya pengakuan secara praktek, tapi juga pengakuan secara legalitas formal dalam bentuk ijazah magister hukum gitu ya, Mbak Mira ya. Makanya ya mau tidak mau itu masih tetap merupakan jalan yang harus kita tempuh gitu ya. Nah, karena memang bidang hukum ini tidak bisa terlepas dari yang namanya aspek tadi ya, legal formal, termasuk di dalam pengakuan ya bahwa kita adalah bagian dari ya komunitas orang hukum itu ya, orang hukum ya, bukan orang yang dihukum ya, tapi orang yang mengerti ya, memahami bidang hukum ya, ditunjukkan nanti dengan sertifikasi berupa magister hukum ya. Nah, jadi kalau kita orang hukum ya, termasuk mahasiswa hukum, magister hukum, memahami hukum itu tidak hanya peraturan perundang-undangan. Kita akan memperluas. Kenapa memperluas? Karena kalau hanya peraturan perundang-undangan saja ya, ternyata di situ tidak menyelesaikan masalah. Banyak peraturan perundang-undangan yang merupakan produk yang gagal, produk gagal ya. Kenapa disebut produk gagal? Karena gagal memberikan keadilan ya, gagal menjawab permasalahan, gagal ya mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Dan memang seperti itu ya, hukum buatan manusia itu senantiasa tertinggal ya, senantiasa di belakang ya dari fenomena, dari dinamika yang ada di masyarakat. Untuk itulah maka hukum yang diartikan di dalam fakultas hukum tidak hanya peraturan undang-undangan, tapi juga di dalamnya termasuk yang namanya doktrin. Ya, nanti teman-teman belajar di pengantar ilmu hukum ya, PIH. Teman-teman juga nanti bisa belajar di PHI ya, PIH nanti dengan siapa? Pematerinya biasanya Pak Marjan itu ya. Pak Marjan Miharja ya. Atau Ketua STH Iblam Pak Gunawan Nakhrawi. Gitu ya. Ada WhatsApp nih. Lihat teman-teman. Jadi gitu pemahaman kita tentang hukum harus luas ya. Tidak hanya tadi peraturan perundang-undangan, tapi juga kita harus memahami hukum itu ya dari segi doktrin ya, dari segi jurisprudensi ya, dari segi pendapat-pendapat para pakar ya, termasuk juga ya dari segi asas-asas ya, kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di dalam ya pelaksanaan hukum itu ya teman-teman. Jadi nanti kita harus paham yang namanya ya jenis ataupun sumber hukum material dan sumber hukum formal ya. Di mana teman-teman bisa belajar itu tentunya nanti di pelajaran PIH ya. Di pelajaran apa? Di pelajaran PIH. Ya. Yang kedua definisi dagang ya, dagang. Jadi setelah tadi definisi hukum, kita akan melihat definisi yang kedua, yaitu definisi dagang ya, hukum dagang ya. Dagang itu apa? Ternyata yang dimaksud dengan dagang itu adalah jual beli ya, atau perniagaan ya, atau segala hal kegiatan yang pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan gitu ya.
Bentar ya. Ya, teman-teman. Berikutnya dapat kita artikan bahwa hukum dagang itu adalah peraturan yang mengatur tentang orang, ya, badan hukum, subjek hukum, ya, dalam memperoleh keuntungan. Nanti tadi ya penjabarannya tadi dalam sub-subbab yang ada di slide yang sebelumnya, ada sekitar ada 12 subbab gitu ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, hukum dagang adalah hukum tadi adalah mengatur hubungan antara pihak dengan yang lainnya yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Jadi bicara tentang hukum dagang, ya, apakah dia masuk ke dalam hukum pidana atau masuk ke dalam hukum perdata? Ya. Coba, apakah hukum pidana atau hukum perdata? Nah, di sini sih sudah ada jawabannya ya. Dia memang masuk ke dalam kategori hukum perdata ya. Dan lebih tepatnya lagi, hukum dagang itu masuk ke dalam hukum perikatan. Nanti teman-teman ingat ya. Untuk hukum perdata itu ada 4 buku ya. Yaitu buku 1 tentang benda ya. Tentang orang ya, buku 2 tentang benda, buku 3 tentang perikatan, dan buku 4 terakhir tentang hukum acara ya, hukum acara perdata, yaitu tentang daluarsa dan pembuktian ya. Itu ya, kalau yang dari sarjana hukum ya itu biasanya hafal ya, tapi bisa juga lupa gitu ya. Jadi ada 4 ya bab di dalam hukum perdata ya. Ya, yang pertama apa tadi? Yang pertama tentang benda, tentang orang, ya, recht person istilahnya. Orang itu ada 2 ya. Orang dalam pengertian orang pribadi dan orang dalam pengertian badan hukum ya. Kemudian buku 2 tadi tentang benda, buku 3 tentang perikatan ya. Nah, untuk hukum dagang ini dia masuk ke dalam hukum perikatan ya. Mengapa hukum dagang ini kita masukkan ke dalam jenis hukum perikatan? Karena ini ya, ada alasannya di sini. Hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang, ya. Dan ini pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Saya kira Bapak Ibu teman-teman bisa baca, ya. Ini sangat saling melengkapi lah, ya, dari definisi para tokoh ini, ya. Saya kira ini bisa dibaca, ya. Intinya tadi ya. Tentunya masih terkait dengan definisi sebelumnya, baik dari definisi hukumnya maupun dari definisi dagangnya. Ya. Nah, istilah hukum dagang sendiri ya, kalau kita cermati di di kasanah pembahasan fakultas hukum ya, maka tidak lain yang disebut dengan istilah hukum dagang adalah yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, atau KUHD. Bahasa Belandanya Wetboek van Koophandel ya. Wetboek van Koophandel ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi memang warisan dari Belanda ya. Kenapa kita masih menggunakan KUHD ini? Jadi KUHD ini bersifat umum ya, bersifat lex generalis. Nanti kita akan lihat ya, banyak dari pengaturan-pengaturan yang ada di dalam KUHD tersebut sudah kesampingkan ya, atau sudah diganti ya dengan undang-undang produk Indonesia yang lebih baru ya, dengan asas lex spesialis derogat legi generali ya, atau juga asas lex priori derogat legi posteriori itu ya. Sehingga banyak nanti ketentuan-ketentuan di dalam hukum dagang itu kemudian dikesampingkan dengan hukum undang-undang produk nasional yang baru. Seperti misalnya hukum asuransi ya, itu kan kita sudah punya undang-undang di bidang perasuransian, termasuk juga hukum pengangkutan ya, dan juga sudah punya berbagai produk-produk hukum yang mengatur tentang pengangkutan dan lain-lain ya. Ini ya contohnya ya, kitab 1 tentang dagang pada umumnya ya, kitab 2 tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran ya. Nah, kitab 3 tentang kepailitan ini sudah dicabut dengan undang-undang kepailitan ya. Jadi sudah tidak lagi kita gunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHD ya, Wetboek van Koophandel ya,
kurang hak kayaknya. Bukan cop handle ya, cop handle ya. Itu ya. Jadi bagaimana tadi hubungannya dengan hukum perdata? Pertama, tentunya KUHD ini bersifat lex spesialis dibandingkan dengan hukum perdata ya. Sehingga apa yang diatur di dalam hukum perdata apabila itu diatur juga di dalam hukum dagang dengan pengaturan yang berbeda, maka kita menggunakan norma yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu ya, teman-teman ya. Ini masih banyak ya. Nanti kita akan percepat aja. Nah, ini gambarannya bahwa hukum dagang tersebut bersifat lex spesialis ya. Saya kira ini bisa dipahami ya. Nah, kemudian apa sih prinsip-prinsip dalam hukum dagang? Nah, ini penting sekali ya. Karena kita bicara tentang hukum ya, harus berasal tentunya dari prinsip-prinsip yang berlaku secara universal. Yang berlaku secara universal, kemudian prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini ya merupakan ya kalau di dalam istilah hukum itu dapat juga kita katakan sebagai law in mind ya, law in mind ya, atau hukum yang dicita-citakan ya, law in mind ya. Ini istilah-istilah hukum nanti banyak ya, teman-teman nanti bisa catat ya istilah-istilah yang teman-teman dapatkan karena ini akan memperkaya ya khasanah keilmuan di bidang hukum dari banyaknya istilah-istilah hukum yang bisa kita kuasai ya, tadi ya, law in mind ya, atau istilahnya ius constituendum ya, ius constituendum, hukum yang dicita-citakan ya. Hukum yang dicita-citakan ini banyak mengambil dari ya filsafat-filsafat, filosofi-filosofi, teori-teori, termasuk juga prinsip-prinsip dan asas-asas ya. Inilah hukum yang bersifat ideal ya, hukum yang dicita-citakan, dan di sanalah nanti kita akan banyak bermain ya, akan banyak membahas ya, karena bicara tentang hukum tadi tidak hanya peraturan undang-undangan, bahkan peraturan undang-undangan itu yang menjadi objek dari penelitian yang harus senantiasa kita kritisi ya. Bagaimana cara mengkritisinya? Tentunya dengan menggunakan prinsip-prinsip, dengan menggunakan filosofis-filosofis ya, teori-teori dari hukum yang banyak sekali dapat kita gali dari pemikiran-pemikiran ya, buku-buku tentang apa tadi ius constituendum. Contohnya ini di dalam hukum dagang ya, ada prinsip-prinsip yang menjadi apa namanya rujukan ya, yang menjadi rujukan utama, yaitu prinsip kebebasan berkontrak ya, the freedom of contract, the principle of the freedom of contract ya teman-teman ya, the principle of freedom of contract ini tidak boleh dilanggar ya, tidak boleh dilanggar. Jangan sampai kebebasan berkontrak ini dilanggar ya, tapi tentunya ada batasnya ya. Yang namanya kebebasan di dalam hukum itu ada batasnya ya. Dibatasi dengan apa? Tentunya dibatasi dengan ya prinsip-prinsip hukum publik ya, prinsip-prinsip adat prinsip-prinsip adat istiadat, prinsip-prinsip yang ada di dalam ketertiban ya, moral dan asusila. Dan ini ya menjadikan salah satu juga syarat sahnya kontrak ya, atau syarat sahnya perjanjian. Jadi teman-teman bisa catat ya di KUH Per ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, pasal 1338 ya, 1338 syarat sahnya perjanjian ya. Itu ada dua, yaitu syarat objektif ya dan syarat subjektif ya. Itu terkandung di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 sorry ya. Pasal berapa? 1320 BW ya. Jadi kalau hukum KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tadi namanya apa? Wet Book Van Cop Handle ya. Tapi kalau hukum perdata ya, itu disebut juga dalam bahasa Belandanya disebut BW ya. BW itu Burgerlijke Wet Book ya, Burgerlijke Wet Book ya, bukan burger itu ya, roti bukan. Tapi ini maksudnya adalah wet book ya. Wet itu artinya undang-undang ya, buku ya, sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Nah, itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, disingkat lagi BW ya. Kita biasanya menggunakan istilah BW gitu ya.
Nah, salah satu syarat kontrak itu adalah ya selain tadi adanya kebebasan ya, tapi tidak hanya itu ya, ternyata ada juga yang namanya syarat yang disebut dengan suatu sebab yang halal ya. Nah, itu di dalam hukum perdata itu ya. Jadi syarat berkontrak, syarat melakukan perikatan, selain tadi syarat kebebasan ya, syarat kesepakatan, juga di dalamnya ada syarat sebab yang halal. Ini bahasa KUH yang terjemahan apa namanya awal itu memang seperti itu ya. Sebab yang halal ya, sebab yang halal ini ya dapat kita maknai sebagai ya harus bersifat ya, perjanjian itu ya selain dia ada unsur prinsip kebebasan juga harus memiliki unsur legalitas ya. Legalitas itu artinya memenuhi ya kriteria-kriteria hukum yang bersifat mengikat ya, yang bersifat publik ya, yaitu norma-norma termasuk juga di dalamnya ya tidak boleh melanggar ya pasal-pasal yang ada di dalam ya undang-undang, baik itu undang-undang yang bersifat perdata maupun undang-undang yang bersifat pidana ya teman-teman ya. Berikutnya prinsip dari hukum dagang ya, yaitu pacta sunt servanda ya. Pacta sunt servanda ini prinsip yang berlaku umum ya, tidak hanya berlaku di hukum dagang, tapi juga berlaku di hukum internasional ya. Di hukum internasional. Contohnya apa? Ketika negara-negara melakukan negosiasi, melakukan perjanjian ya, maka asas pacta sunt servanda ini juga berlaku ya untuk mengikat negara-negara tersebut ya sebagai bagian dari prinsip utama dalam hukum yang bersifat universal. Nah, prinsip lain dari hukum dagang ini yang menjadi ciri khas ya dan tidak dimiliki oleh bidang hukum publik ya, yaitu adanya penggunaan arbitrase. Ya, arbitrase ini merupakan ya bentuk peradilan khusus ya yang sebenarnya awalnya ya dia itu dimaksudkan sebagai alternatif dispute ya, alternatif dispute dalam rangka ya mempercepat proses peradilan sehingga tidak harus bermuara mempercepat proses sengketa sehingga tidak harus bermuara di pengadilan, tapi bisa diselesaikan dengan cara arbitrase, yaitu semacam peradilan swasta gitu ya, semacam peradilan swasta ya. Jadi dapat saya sampaikan arbitrase itu adalah peradilan swasta gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat ya, mempermudah dan juga lebih bersifat binding ya dan mengikat ya. Kenapa? Karena sudah adanya kesepakatan ya di dalam perjanjian untuk menggunakan sarana arbitrase tersebut sehingga nanti ya proses eksekusinya juga seharusnya dapat dilaksanakan secara secara sukarela ya. Tapi memang pada kenyataannya walaupun sudah ada arbitrase ya banyak tetap yang akhirnya tetap bermuara di pengadilan ya karena kesepakatan ya di dalam arbitrase tersebut tidak tercapai, bahkan ketika putusannya pun sudah keluar, pihak-pihak yang terkait ya di dalam putusan arbitrase itu ternyata masih mengingkari ya putusan dari arbitrase itu dengan berbagai alasan, misalnya karena adanya tipu muslihat ya, adanya ketidakadilan atau berbagai keberatan dari putusan arbitrase. Akhirnya para pihak juga mengajukan ke pengadilan juga, ini yang menjadi permasalahan dari penerapan sengketa arbitrase melalui jalur arbitrase itu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, ini aja gambaran aja agar lebih mengetahui tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum dagang. Yang terakhir, prinsip kebebasan juga dijadikan salah satu prinsip dalam hukum dagang, yaitu kebebasan komunikasi atau kebebasan navigasi. Nah, ini sangat terkait sekali dengan bidangnya Ibu Putri ini ya, terkait dengan freedom of navigation, terutama kalau nanti kaitannya dengan pergerakan ya, pergerakan sarana pengangkut ya, barang ataupun orang ya. Kita juga mengenal misalnya di hukum laut adanya freedom of navigation ini kaitannya dengan ya innocent passage ya Bu Putri ya, kalau di Kementerian Perdagangan yang membidangi hukum laut ya, freedom of navigation dalam bentuk innocent passage. Innocent passage itu artinya kapal-kapal yang melalui perairan domestik ya, termasuk juga internal perairan pedalaman ya,
itu dapat diizinkan melintas selama dia melakukan yang namanya innocent passage, artinya melewat suatu negara tapi tidak boleh ya melakukan hal-hal yang dilanggar ya, hanya sekedar lewat saja, maka itu dibebaskan, tidak boleh dihalang-halangi, tidak boleh dicegah ya. Yang disebut dengan innocent passage. Tapi di dalam pelaksanaan innocent passage ya harus ditaati gitu ya. Norma-norma ya, ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar, itu ada sekitar 11 ya. 11 ketentuan yang harus ditaati oleh kapal-kapal yang melintas yang ada diatur di dalam hukum laut internasional ya, atau UNCLOS ya, United Nations Convention Law of the Sea. Saya kira itu ya teman-teman ya, prinsip-prinsip dari hukum dagang ini teman-teman nanti bisa baca dan bisa dalami. Ini juga bisa jadi teman-teman gunakan dalam melakukan penelitian di bidang tesis yang terutama kaitannya dengan hukum dagang. Prinsip-prinsip inilah yang harus menjadi pegangan, bahkan menjadi landasan filosofis ya, bisa menjadi landasan filosofis di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum sebagai basis dari landasan filosofis ataupun landasan sosiologis ya, selain tentunya landasan yuridis di dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu ya, saya kira ini bisa dibaca ya. Forum penyelesaian sengketa ya, ini juga kita menganut yang namanya tadi ADR ya, Alternative Dispute Resolution. Itu sudah ada di dalam undang-undang tentang arbitrase, kemudian juga di dalam konvensi berbagai konvensi-konvensi yang mengatur tentang hukum dagang ya, juga memberikan kewenangan ya, memberikan kebebasan pada para pihak untuk menentukan forum penyelesaian sengketa. Dan ini yang kemudian menjadi ide disertasi saya ya, kalau teman-teman nanti mau lihat ya, dari disertasi saya juga kaitannya dengan penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa di dalam perdagangan bebas ya, atau FTA. Gitu ya. Saya menggunakan mekanisme Saya menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai ide disertasi saya ya. Di dalam perdagangan bebas ya, atau free trade itu saya melihat ada permasalahan hukum di situ. Jadi kalau teman-teman nanti mau menulis tesis ya, sama seperti ketika saya menulis disertasi, cari dulu permasalahan hukumnya ya. Jangan sampai permasalahan hukumnya tidak ada gitu ya. Kemudian kita mau melakukan penelitian, apa yang mau diteliti kalau ya permasalahan hukumnya saja tidak ada. Harus ada permasalahan hukum dulu ya. Nah, kalau saya dulu waktu nulis disertasi, permasalahan hukum yang saya temukan adalah adanya pertama tentunya saya melihat satu fenomena dulu ya. Jadi sebelum kita menemukan permasalahan hukum ya, atau tesis statement dari penelitian kita harus lihat dulu, berangkat dulu dari sebuah fenomena hukum. Fenomena hukum apa yang kita lihat? Misalnya kalau saya dulu melihat dari fenomena banyaknya sengketa di pengadilan ya, pengadilan pajak ya. Sengketa apa? Yaitu sengketa terkait dengan tarif biaya masuk free trade. Nah, dari banyaknya sengketa itu kita coba kembangkan hipotesis ya, ya, praduga ya, pra kesimpulan lah gitu. Ini kenapa bisa terjadi fenomena tersebut ya. Nah, dari berbagai hipotesis itu nanti kita pilih ya, mana yang kira-kira menjadi permasalahan hukum yang paling cocok ataupun yang paling mendesak untuk diteliti ya. Nah, misalnya dari segi sistem hukumnya ya, dari segi budaya hukumnya juga bisa. Ini cukup berat ya kalau kita masuk ke budaya hukum. Ya, yang paling bukan mudah sebenarnya ya, yang paling tepat gitu ya dalam penelitian hukum itu, atau yang paling banyak dilakukan tentunya kaitannya dengan substansi hukumnya ya, atau norma-normanya. Apa di dalam norma-norma ini yang dipertentangkan? Apa di dalam norma-norma ini letak permasalahannya? Nah, itulah di situ nanti akan memunculkan satu permasalahan hukum. Nah, saya menemukan permasalahan hukumnya tidak hanya di normanya, tapi juga memang di sistem hukumnya ya. Jadi di sistem hukum perdagangan bebas atau free trade itu
yang terjadi antar negara-negara itu tidak mengakomodir yang namanya penyelesaian sengketa ya yang bersifat privat ya atau bersifat swasta ya. Jadi semua penyelesaian sengketa bermuara di litigasi ya, di litigasi, kemudian juga bermuara di forum penyelesaian sengketa yang subjeknya ya para pihaknya adalah negara ya. Pihak importir dalam hal ini misalnya pengguna apa namanya fasilitas perdagangan bebas ya, atau pihak eksportir yang juga terdampak ya atas sengketa perdagangan bebas itu tidak dilibatkan dalam penyelesaian sengketa. Nah, itulah kemudian menjadi ide disertasi saya dan alhamdulillah kemudian juga disetujui dalam sidang disertasi ya, saya bisa mempertahankannya dan menjadi sebuah kebaruan ya dari sebuah penelitian yaitu adanya nanti mutual agreement prosedur yang belum ada di dalam perjanjian perdagangan bebas, itu kemudian menjadi ya saran solusi kebaruan ya teori baru dalam disertasi saya. Memang kalau nanti membuat disertasi ya harus siap-siap dengan sebuah kebaruan ya, teori baru, sistem baru ya, itu yang akan kita tawarkan di dalam penelitian disertasi. Ya teman-teman, ini teman-teman nanti bisa dalami ya prinsip-prinsipnya, sejarahnya juga ya. Kalau bicara sejarah ini nanti teman-teman baca ya tentang sejarah hukum ya, termasuk sejarah hukum dagang ya. Tidak lain, memang Indonesia ini merupakan warisan dari sistem hukum di Eropa ya, di Eropa ya, terutama di Eropa kontinental ya, yang disebut dengan sistem hukum civil law ya. Mengapa disebut dengan civil law ya? Karena kalau kita lihat di sini ya, awal mulanya bermula dari hukum Romawi yang disebut dengan Corpus Ius Civilis ya, Corpus Ius Civilis. Ini berada di berlangsung di sekitar tahun 1000 sampai 1500 di abad pertengahan Eropa ya. Corpus Ius Civilis ini merupakan hukum warisan dari Romawi ya, yang ditulis oleh ya pada saat itu seorang kaisar ya, Kaisar Justinianus ya, Kaisar Justinianus. Nah, kemudian hukum warisan Eropa ini awalnya belum berkembang luas. Nah, baru berkembang luasnya justru di sekitar abad 1600 ini ya, oleh Raja 14 ya, Raja Louis XIV di Prancis. Nah, sebenarnya Raja Louis XIV di Prancis pun mendapatkan materi tentang hukum hukum dagang, termasuk hukum perdata, itu menggunakan hukum Romawi ya, menggunakan hukum Romawi yang sebelumnya berdasarkan metode ini, memang teman-teman nanti pelajari ya, disebut dengan teori apa ya, jadi sebuah kondisi di mana bangsa Eropa pada saat itu kembali kepada ajaran leluhurnya gitu ya, dalam hal ini ya ajaran bangsa Romawi ya, yang berada di tahun 1000 tahun yang lalu ya, di tahun 1000 ini kan baru berkembang di tahun 1600, jadi 600 tahun yang lalu lah gitu ya. 600 tahun yang lalu mereka menggunakannya di dalam hukum Eropa gitu ya. Dan kemudian melalui proses kolonialisasi di negara-negara Asia ya, termasuk Indonesia, dibawalah hukum-hukum Eropa tersebut ya. Salah satunya adalah di dalamnya hukum perdata ya, yang kita kenal dengan BW tadi ya, dibawa oleh Belanda. Kemudian juga hukum dagang ya, KUHD ya, juga tidak lain itu merupakan ya turunan ya, ataupun boleh dikatakan juga sebenarnya ya copy paste saja ya dari hukum Romawi yang tadi saya sebutkan, yaitu Corpus Ius Civilis ya, menjadi yang namanya hukum dagang dan juga hukum perdata yang kita kenal sekarang ini. Jadi itu sejarahnya ya, sehingga kita menjadi tahu ya mengapa kemudian Indonesia ya disebut menggunakan sistem civil law ya, karena memang
berdasarkan kepada kondisi sejarah. Tapi kalau kita lihat kondisi kekinian, memang tidak dapat juga dikatakan Indonesia full 100% civil law ya, karena di dalam sistem hukum Indonesia juga terkandung berbagai sistem hukum yang berbeda-beda ya, campuran dari berbagai jenis sistem hukum. Seperti misalnya di dalamnya ada sistem hukum Islam ya, kaitannya nanti dengan hukum keluarga ya, atau apa namanya family law ya, hukum waris ya, termasuk juga hukum Islam juga mewarnai juga di dalam hukum ya, di dalam hukum pidana gitu ya, di dalam hukum pidana juga pasal-pasalnya juga banyak diwarnai gitu ya oleh adat istiadat yang berkembang ya, termasuk juga agama Islam ya, yang pada saat hukum pidana tersebut dikeluarkan ya, tidak sepenuhnya mengambil dari hukum Belanda ya, banyak yang disesuaikan ya dengan adat istiadat ya, dengan agama yang ada berkembang di Indonesia pada saat itu adalah agama Islam ya. Seperti misalnya kalau kita bandingkan pemidanaan di Belanda ya dengan pemidanaan di Indonesia, itu terdapat perbedaan gitu ya, termasuk juga di dalamnya perbedaan dalam hal mengakomodir, masih diakomodir walaupun tidak 100% sistem hukum Islam di dalam sistem hukum pidana gitu ya teman-teman ya. Itu nanti teman-teman bisa pelajari bahwa memang Indonesia ini mix system sebenarnya, tidak bisa juga kita katakan murni 100% hukum sivil ya, civil law ya. Apa sih yang membedakan civil law dan sistem hukum lainnya, nanti teman-teman pelajari di PIH pengantar ilmu hukum. Intinya kalau civil law itu karena dia bersumber dari sistem pengkodifikasian hukum ya, maka dapat kita lihat sistem hukum civil law itu sangat mementingkan ya kepada yang namanya sistem kodifikasi atau hukum tertulis. Beda dengan sistem hukum Eropa lainnya, yaitu sistem hukum common law yang lebih menitik beratkan kepada putusan-putusan pengadilan atau jurisprudensi. Ya teman-teman ya. Jadi ini sumber-sumber hukum dagang tadi sebagaimana sudah saya sampaikan, ada ya banyak sekali undang-undang yang kemudian merevisi kitab undang-undang hukum dagang ya. Misalnya di sini kaitannya nanti dengan ya perseroan terbatas ya. Nah, atau juga tadi ya seperti saya sampaikan kaitannya dengan kepailitan ya. Ya teman-teman ya. Selain itu, hukum dagang juga bersumber dari hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Itu ya teman-teman ya. Sumber hukum tertulisnya tadi ya, KUHD ya. BW itu sendiri apabila pengaturannya yang bersifat umum ya, mengacu tentunya kepada BW. Kemudian hukum-hukum yang hukum tertulis yang belum dikodifikasi artinya tersebar di undang-undang yang bersifat yang lebih spesialis ya, misalnya undang-undang PT ya, undang-undang pasar modal, undang-undang perdagangan berjangka, dan undang-undang dokumen perusahaan, termasuk juga tadi undang-undang kepailitan ya teman-teman ya. Ini menjadi catatan kita. Nah berikutnya mengenai pembukuan, ini merupakan bab ketiga ya, ini sangat penting sekali ya, terutama kaitannya dengan hukum dagang. Mengapa diperlukan pembukuan ya? Kalau kita sebagai seorang mahasiswa ekonomi gitu ya, ataupun di bidang akuntansi, kita paham sekali mengapa pembukuan itu diperlukan. Tentunya diperlukan dalam rangka ya pengambilan keputusan oleh perusahaan. Tapi kalau dari segi hukum ya, dapat saya sampaikan, selain untuk keperluan internal ataupun eksternal pengambilan keputusan ya, pengelolaan keuangan ya, dan juga penataan organisasi ya keuangan dari perusahaan, yang lebih penting dari sebuah pembukuan ini tidak ada di slide ini ya. Menurut pendapat saya dalam segi hukum itu tidak lain adalah untuk pembuktian. Nah ini ya. Jadi kata-kata kuncinya mengapa diperlukan pembukuan ya, selain tadi untuk alasan internal di bidang ilmu akuntansi ya, yaitu untuk pengambilan keputusan ya, ada alasan lain yang menjadi ide saya ya, mengapa pembukuan itu wajib adalah untuk pembuktian. Untuk pembuktian apa ya?
Di sini dapat saya kebaikan contohnya adalah untuk membuktikan transaksi-transaksi, untuk membuktikan ya hak, terutama hak ya, hak-hak perusahaan terhadap apa? Terhadap hukum ya, hak-hak hukumnya. Misalnya contohnya yang paling saya rasakan dan juga merupakan bagian dari seharian saya, yaitu hak-hak di bidang perpajakan ya, termasuk perpajakan ini luas ya, tidak hanya pajak yang dikelola oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak, termasuk juga pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, termasuk juga pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah ya. Nah, dari segi kacamata perpajakan, pembukuan ini ternyata memegang sebuah peranan yang sangat penting ya, karena dia menjadi basis ya, sumber ya, sumber data, sumber fakta, atau dengan kata lain sebagai sumber pembuktian ya. Seperti misalnya ketika kita bicara tentang pajak penghasilan ya, dari mana menghitung penghasilan? Tidak lain adalah dari ya laba ya ataupun keuntungan yang diperoleh dari pembukuan, walaupun nanti tidak selalu ya 100% dari pembukuan diambil, karena nanti ada adjustment ya atau rekonsiliasi fiskal istilahnya ya, yang menjadikan pembukuan tersebut tidak seluruhnya digunakan sebagai basis penghitungan pajak penghasilan, tapi nanti akan ada penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan. Tapi pada prinsipnya ya, bukti-bukti tersebut berawal dari pembukuan. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pembukuan, yaitu membuat ya laporan ya, intinya adalah membuat laporan keuangan dari mulai mengumpulkan bukti-bukti transaksi ya. Misalnya kalau itu terkait dengan pembayaran ya, itu kita harus simpan bukti-buktinya ya, berupa kwitansi ya, akte ya, surat perjanjian. Kalau itu terkait dengan penerimaan, kita simpan bukti-bukti penerimaannya. Kalau itu terkait dengan bukti-bukti lain di dalam bisnis yang sedang kita jalankan, nah setelah mengumpulkan bukti-buktinya, kita harus membuat yang namanya jurnal transaksi ya, atau general ledger istilahnya kalau orang transaksi kalau orang akuntansi ya, general ledger atau jurnal umum ya. Fungsinya untuk apa? Untuk mencatat setiap transaksi ya. Di dalam mencatat ini ya ada proses identifikasi ya terhadap akun-akun di jurnal umum ya. Kita misal bagi menjadi 3 kategori ya, harta dan aset. Harta sama dengan ya kewajiban plus modal ya. Itu merupakan rumus akuntansi ya. Kalau teman-teman belajar akuntansi ya, saya kebetulan dari STAN dulu ya, masih ingat walaupun cuma D3 ya. Itu kita pakai rumus tangan gini ya, jari ya. Rumus jari gini ya, jari. Nah, jadi yang ke bawah ini ya dia debit, yang ke atas ini kalau dia bertambah ya ini kebalikannya gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau itu harta ya, yang jari kelingking ini harta ya, yang jari jempol ini merupakan beban gitu ya. Kalau beban bertambah maka dia di debit ya. Begitu juga kalau harta ya, harta bertambah misalnya kas, dia juga di debit. Nah yang lainnya yaitu pendapatan ya, kemudian yang di modal ya, termasuk juga kewajiban, maka dia kalau dia bertambah dia di posisi kredit ya. Nah sehingga akan memunculkan nanti yang namanya sistem akuntansi yang yang disebut dengan balance ya, balance atau istilahnya T ya, T balance ya, karena berbentuk seperti sebuah huruf T. Itu teman-teman ya. Ini aja. Mungkin ada yang dari akuntansi di sini, Bu Indah. Ininya apa? Sarjananya Bu? Bu Indah. Bu Putri. Siapa? Sarjananya dulu apa Bu? Saya dulu pelaut, Pak. Wah, pelaut ya, bukan akuntansi bukan ya? Bukan. Saya dulu di STIP, Pak. Oh, STIP. Jadi hukum laut sudah inilah ya, udah ngelotok Pak ya. Hukum laut setelah saya masuk PNS. Oh gitu. Di STIP lebih ke ininya ya. Lebih ke niaga, ke prakteknya, Pak. Praktek niaga, tata laksana ya.
Enggak, saya ke nautik Pak, saya dek bagiannya. Nautika ya, jadi lebih ke ininya ya, apa namanya? Iya, teknis. Teknisnya ya, teknik. Lebih pada tekniknya. Hukumnya justru pas sudah kerja ini. Saya baru tahu soal peraturan ini semenjak jadi PNS saja. Jadi PNS. Berarti di perhubungan laut ini. Laut. Saya di perhubungan laut. Pas lah. Ya. Ini tesisnya tentang hukum laut lah pasti ya Bu ya. Apa? Karena saya merasa tadinya saya mau ambil manajemen S2-nya. Cuma karena saya merasa kayaknya banyak kata-kata hukum yang saya kadang-kadang mengartikannya beda. Saya merasa takut dibohongin orang gitu. Kalau bikin kayak SK atau apa, ada kata-kata hukum, meninjau, menimbang, rekomendasi itu bagaimana sanksinya, kalau bentuk izin bagaimana bentuknya. Nah itu saya merasa jadi kayaknya saya perlu ambil hukum deh supaya lebih ngerti. Itu Pak. Jadi ini agak melebar ke akuntansi, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa Pak, siap. Nanti bisa dipelajari lagi ya tentunya tentang akuntansi. Saya sendiri memang dulu belajar akuntansi, ya sekarang ngambil akuntansi lagi. Dulu saya D3-nya kan berada dari STAN ya, basicnya memang akuntansi. Tapi kemudian saya ambil hukum, S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3-nya hukum. Nah, tapi sesudah saya selesai S3 hukum, saya pengen belajar akuntansi lagi. Ini saya ambil lagi S1 akuntansi lagi. Jadi saya sekarang semester 6 di S1 akuntansi Bu Putri. Berarti basicnya memang suka akuntansi Pak. Kalau saya dikasih akuntansi rada pusing. Karena memang penting juga ya, karena memang saya lihat terutama di Kementerian Keuangan ya, karena saya di Kementerian Keuangan, memang ilmu akuntansi dan ilmu ekonomi itu menjadi ilmu utama kalau saya lihat di Kementerian Keuangan gitu ya. Hukum aja kurang, makanya saya ingin perkuat juga di akuntansi. Sama lah di Kementerian Perhubungan juga ya. Hukum ya, tapi selain juga tentunya tadi bidang-bidang yang bersifat teknis ya Bu Putri ya, kenautikaan gitu ya. Iya betul Pak. Ya, kan kita jangan berhenti belajar ya. Saya juga udah habis S3, S1 lagi. Nanti habis S1 saya mau ambil lagi S2 ya. Nah, saya juga banyak ikut kursus-kursus juga ya. Jadi di luar kantor saya ambil sertifikasi ya, sertifikasi. Kemarin saya ambil sertifikasi supply chain management ya. Supply chain management. Enggak apa-apa ya. Jadi memang di era sekarang ini kita bukan dalam rangka bersaing, bukan ya. Kalau saya sih memang memaksimalkan potensi aja ya Bu Putri ya. Jadi kita ada waktu, ada kesempatan, kenapa tidak gitu ya. Selama itu positif ya. Agar kita fokus kepada hal-hal yang positif ya. Apalagi kondisi sekarang kan, medsos apa segala macam ya, banyak berita-berita yang bikin kita lemah ya, mental dan semangat. Lebih baik kita fokus ke hal-hal yang positif ya Bu Putri ya. Belajar ya, nyari gelar. Nyari sertifikasi yang bermanfaat untuk kapasitas individual kita. Saya kira itu ya. Kita mungkin saya agak cepat aja ya. Jadi yang penting teman-teman tahulah hukum dagang ya. Seperti ini ya, cara membuat akuntansi tentunya tidak bisa kita pelajari sekarang, tapi nanti teman-teman sendiri bisa ambil sertifikasi. Seperti saya kemarin baru saja ambil ya CFRA ya, sertifikasi Certified Financial Report Analyst ya. Ya nggak apa-apa ya. Jadi gelarnya banyak ya. Banyak CC, sama di bidang perhubungan juga ya. Certified apa gitu ya. Kan di Kementerian Perhubungan ada Pak itu ya, Pak Kris ya, Kris Kuntandi ya. Pak Bu Putri ya. Iya, betul Pak. Ada Pak Kris. Ya, Inspektur Jenderal ya dulu ya. Sekarang iya, mantan Irjen. Ya. Udah mau pensiun kali bentar lagi tuh. Itu dari STAN juga tuh. Dulu dari STAN juga. Oh. Siap. Jadi dosen STAN di Kementerian Keuangan, tapi dia kemudian jadi Inspektur Jenderal di Kementerian Perhubungan. Itu kan gelarnya banyak sekali ya. C apa? Iya, berderet Pak. Pembelajar juga itu menginspirasi saya juga. Wah, saya harus kayak gini ya. Jadi walaupun nanti sudah pensiun ya, bahwa kita jangan stop gitu ya. Kita tetap berkarya
ya. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu semua ya, juga gitu ya. Saya kira sudah di jalan yang tepat lah ini ya. 2, S3 terus ya. Saya sendiri baru mulai kuliah S1 itu umur 32 gitu ya. Anak udah gede-gede ya, pangkat udah hampir 3B, baru mulai kuliah S1 itu. Tapi alhamdulillah 10 tahun kemudian selesai S3 dan sekarang lanjut S1 lagi. Saya kira itu ya. Ini sih saya ini aja. Percepat aja, ini bikin laporan keuangan ya. Jadi kalau kita orang akuntansi ya, tadi dari jurnal umum itu ya, kita posting, istilahnya kita posting ya. Kita posting ke buku besar, nanti akun-akun di dalam buku besar itu ya menjadi saldo ya, menjadi saldo awal, menjadi saldo akhir ya, menjadi saldo akhir. Kemudian dilakukan adjustment ya. Adjustment itu ayat jurnal penyesuaian. Ini sih nggak nyambung kali ya. Ayat jurnal penyesuaian. Nanti di akhir tahun kita buat laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, ya, laporan posisi keuangan ya. Laporan posisi keuangan itu terdiri dari mana tadi? Kok hilang? Terdiri dari aset, kewajiban dan modal atau neraca ya, istilahnya neraca ya. Ini sekarang namanya laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan modal, dan terakhir laporan arus kas, yaitu informasi tentang keluar masuknya kas dalam satu periode. Inilah disebut dengan laporan keuangan ya. Begitu ya. Berikutnya tentunya kewajiban mendaftar ya. Baik itu mendaftar badan hukumnya dalam bentuk PT ya. Yang wajib didaftarkan itu apa ya, pemiliknya ya, pengurusnya ya, gitu ya. Kemudian juga berapa orang para pemiliknya ya, para pimpinannya ya. Ini kita bisa baca di Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Saya kira untuk pendaftaran ini bisa kita update ya. Dan ini memang masih ketentuan yang lama, saya lihat ya. Sekarang sudah menggunakan sistem OSS. OSS itu online single submission ya. Ini belum ada di slide OSS ya, ini masih slide lama ya, tapi teman-teman saya kira sudah bisa update sendirilah ya. Mengenai pendaftaran ini, apa yang didaftarkan tadi tentunya badan hukumnya, kemudian juga selain itu mendaftarkan, lain dari badan hukumnya, mendaftarkan legalitas usaha dalam bentuk SIUP ya, surat izin usaha. Sekarang istilahnya NIB ya. Ini masih istilah lama ya Bapak Ibu ya, ibu-ibu semua ya. Sekarang NIB jadi sudah mudah sekali. Cukup dengan melalui OSS, online sistem online single submission, kita bisa mendapatkan nomor induk berusaha. Ya. Saya kira ini bisa dibacalah ya. Ini prosedural sekali. Ya, dan ini sifatnya juga dinamis ya. Karena sekarang sudah sangat dipermudah dengan adanya OSS. Ini yang lama ya. Harus melampirkan sekian banyak persyaratan dokumen-dokumen fisik. Sekarang tidak lagi, semuanya sudah menggunakan OSS ya. Saya kira ini saya cepat aja. Ini contohnya ya, SIUP. Sekarang NIB ya istilahnya, nomor induk berusaha. SITU juga ya. Surat izin tempat usaha juga ya. Sekarang saya kira ini sudah jauh berbeda ya, ini masih yang lama. Saya tidak akan bahas ya. AMDAL, nah AMDAL ini masih tentunya. AMDAL ini kaitannya nanti dengan perusahaan-perusahaan yang terkaitan dengan lingkungan ya. Mantan AMDAL ini ya. Terkait dengan pengelolaan lingkungan ya, ataupun kaitannya nanti dengan perizinan-perizinan yang terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan gitu ya, teman-teman ya. Perusahaan-perusahaan manufaktur lah ya. Manufaktur yang dapat mempengaruhi ya dari segi kelestarian lingkungan. Saya kira ini mengenai perizinan, ini sifatnya sangat dinamis. Nah, teman-teman bisa update terus ya. Nah, ini yang sangat penting juga kaitannya dengan jasa perantara dalam perdagangan ya. Jadi ternyata di dalam hukum dagang jasa perantara ini dilegalkan gitu ya, dilegalkan. Macam-macam istilahnya ataupun jenisnya, ada yang disebut dengan bursa dagang, yang sekarang kita kenal dengan bursa efek.
Nah, istilah makelar sendiri merupakan istilah resmi yang ada di hukum dagang, ya. Itu berkonotasi. Kalau kita dalam keseharian, istilah makelar ini kan berkonotasi negatif ya, tapi ternyata ini merupakan istilah yang ada di dalam hukum dagang, yaitu perantara. Ya, pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang ya, bahkan diangkat oleh pejabat yang berwenang ya, menyelenggarakan perusahaan ya atas amanat nama orang lain dan mendapat upah atau provisi tertentu. Sebelum melakukan pekerjaannya harus bersumpah di hadapan pengadilan termasuk dalam wilayah hukumnya. Itu ya. Maklar ini menurut Abdul Qadir ya, memang tidak dijumpai istilah maklar ini ya. Karena memang yang berkembang sekarang ini istilah maklar ini justru berkonotasi negatif gitu ya. Maklar ya, maklar kasus gitu ya. Ya, maklar kasus ya. Maklar apa namanya? Tapi sebenarnya tadi dia definisi yang ada di dalam hukum dagang. Nah, dalam kondisi kekinian ini dapat kita jumpai misalnya dalam praktek di bursa efek. Jadi untuk menjalankan kegiatan sebagai pedagang perantara di bursa efek ya harus izin dari mana? Dari Bapepam. Sekarang OJK ya, ini masih slide lama. Ya. Namun tidak disyaratkan untuk mengikatkan sumpah ya. Memang ini berkembang ya. Apa yang maklar yang diatur di KUHD sekarang berkembang, tidak lagi harus disumpah di hadapan pengadilan seperti yang diatur di dalam KUHD gitu ya. Hubungan hukumnya apa? Antara maklar dengan si pemberi amanat, hubungan hukumnya adalah hubungan hukum kontrak ya, penyuruhan atau pemberian kuasa biasa ya. Hal ini dapat dilihat dari istilah amanat atau order atas nama opnam ya, sebagaimana dirumuskan pasal 62 KUHD. Kasir juga merupakan istilah khusus ya, yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ya, yaitu orang yang pekerjaannya menyimpan uang, yang melakukan pembayaran ya. Saya kira ini bisa dipelajari ya. Tarik ya, minum air hangat dulu. Agak jadi kasir ini masuk ke dalam perantara juga ya, kalau kita lihat dari definisi di dalam KUHD ya. Kasir adalah pedagang perantara menurut KUHD ya. Dan wujud dari kasir ini adalah bank sebagai lembaga keuangan. Jadi bicara tentang lembaga keuangan dalam peristilahan apa namanya KUHD ya. Dia itu adalah apa tadi? Dia itu adalah kasir sebenarnya. Bank itu juga dianggap sebagai kasir ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi istilah kasir itu sebenarnya istilah yang lebih bersifat legal ya, lebih bersifat umum di dalam KUHD. Komisioner ya, atau juga ekspeditur. Nah, ekspeditur ini khusus ya di dalam hukum pengangkutan. Dia itu disebut dengan ekspedisi ya, atau ekspeditur, yaitu orang yang pekerjaannya ya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan ya. Kita lazim sekarang kenal dengan istilah ekspedisi ya. Kalau dulu istilahnya EMKL ya, ekspedisi muatan kapal laut ya. Atau kalau di udara EMKU, ekspedisi muatan kapal udara ya. Kalau sekarang kita kenal dengan istilah ekspedisi saja ya. Atau disebut juga pengangkut ya, atau agen pengangkut ya, atau agen pengangkut ya teman-teman ya. Nah ini agen sendiri ya merupakan bagian dari perantara, yaitu bagian dari perantara ya, diantaranya ada agen dan distributor. Bedanya apa? Kalau agen untuk dan atas nama
prinsipal ya, bertindak untuk dan atas nama prinsipal ya, atau orang yang memiliki perusahaan ya. Kalau distributor itu atas nama sendiri gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini yang membedakan agen dan distributor. Persamaannya sama-sama merupakan pedagang perantara ya. Perbedaannya tadi ya, kalau agen bertindak untuk prinsipal, kalau distributor untuk namanya sendiri. Kemudian ada pembantu-pembantu perusahaan ya. Di sini ada pembantu internal dan eksternal ya. Pembantu internal, pelayan toko, keliling dan sebagainya. Saya kira bisa dibacalah ya. Pembantu eksternal tadi ya, yang masuk ke dalam jasa ke dalam perantara ya, agen perusahaan ya, perusahaan perbankan ya, yang ternyata menjalankan fungsi kasir sebenarnya. Pengacara ya, konsultan, notaris ya, makelar sendiri ya, dan juga komisioner, yaitu orang yang melakukan perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya dan mendapatkan upah atau profesi tertentu atas order dari pihak lain. Saya kira itu ya untuk jasa perantara, teman-teman bisa pelajari ya. Jenis-jenis usaha, saya kira ini juga bersifat dinamis sekali ya. Saya tidak akan terlalu mendalam di sini ya, karena ini nanti kaitannya dengan aturan-aturan yang ada di tiap jenis-jenis usaha, baik itu aturan di bidang pendaftaran maupun aturan di bidang perizinan tentunya ya, dan juga aturan-aturan lainnya seperti aturan di bidang perpajakan gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada banyak di sini jenis-jenis industri, saya kira teman-teman bisa baca ya, termasuk juga di bidang jasa ya. Nah, untuk hukum asuransi ini secara khusus diatur di pasal 246 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang seperti tadi saya sampaikan ya. Untuk asuransi juga sudah ada hukum yang mengatur khusus, yaitu Undang-Undang Perasuransian. Tentunya hal-hal yang bersifat khusus yang ada di dalam Undang-Undang Perasuransian akan mengesampingkan yang bersifat umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang di pasal 246 KUHD. Saya kira itu ya. Nah, ini 3 unsur mutlak dari suatu perikatan asuransi, yaitu adanya kepentingan ya. Harus ada kepentingan ya. Tidak boleh asuransi itu ya tidak ada kepentingan atau tidak ada objek pertanggungan, termasuk ya subjeknya yang menerima hak tersebut juga harus jelas ya. Kemudian ada sebuah peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian ataupun mengakibatkan yang harus ditanggung ya, misalnya kematian ya, dan peristiwa tersebut pasti akan terjadi ya, dan tidak tertentu kapannya. Jangan sampai dia sudah dapat diketahui ya. Karena memang sifat dari perjanjian asuransi ini adalah perjanjian yang bersifat seperti tidak pasti gitu ya, tidak pasti ya. Dan ketidakpastian inilah yang nanti akan dilakukan pertanggungan oleh perusahaan asuransi gitu ya, teman-teman ya. Unsur yang ketiga harus adanya kerugian dan kerugian ini ya diberikan ya penanggung ini perusahaan asuransi ya atau agen asuransi sebenarnya ya, yang ditanggung itu sebenar-benarnya ya, tidak dapat dikatakan sebagai sebuah ganti rugi oleh karena yang menerima ganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang diderita. Jadi intinya pengertian dari kerugian itu yang benar-benar diderita ya, bukan yang bersifat rekayasa ya, atau yang bersifat perkiraan. Benar-benar suatu kerugian yang benar-benar terjadi gitu ya. Pemberian uang oleh penanggung bukanlah murni merupakan suatu penggantian kerugian ya. Jadi bisa juga sebenarnya pemberian kerugian itu bukan sebuah penggantian kerugian, tapi melainkan misalnya terhadap asuransi kematian ya, karena jiwa manusia itu tidak mungkin dinilai dengan uang. Saya kira ini bisa dipahami lah ya untuk asuransi. Nanti teman-teman bisa pelajari di hukum asuransi, dan hukum asuransi ini dipelajari 1 semester ya. Makanya ini saya hanya pengenalan saja ya tadi unsur-unsur asuransi, tujuan asuransi ya. Ada asuransi ganti rugi ya, ada asuransi untuk menanggung ya, untuk tujuan tertanggung dalam rangka memberikan perasaan tentram dan aman dari resiko ya. Kemudian juga tujuan penanggung ya dalam sisi perusahaan asuransinya tentunya untuk memperoleh keuntungan dari premi ya. Selain juga untuk menyediakan lapangan pekerjaan ya. Tujuan khususnya ya
dari perusahaan asuransi tentunya untuk meringankan risiko, menciptakan rasa tentram, dan juga mengumpulkan dana melalui premi. Saya kira ini ya, teman-teman nanti bisa baca tentang asuransi. Saya akan percepat saja, next saja ya. Kemudian polis asuransi juga sangat penting sebagai suatu bukti adanya perikatan atau perjanjian asuransi. Ya, saya kira ini teman-teman bisa pahami. Ya. Kemudian maklar asuransi ya atau broker. Nah, ya. Jika pertanggungjawaban dilakukan oleh maklar, maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung paling lama 8 hari. Ya, ini diatur di Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Ya. Fungsinya sebagai perjanjian, ya polis itu sebagai bukti juga jaminan dari penanggung kepada tertanggung, ya, dan juga sebagai bukti pembayaran premi, ya asuransi oleh tertanggung. Jadi bukti pembayaran premi nanti kalau sudah baru dia itu berlaku, ya ketika premi tersebut sudah dibayarkan. Itu merupakan bagian dari prinsip hukum asuransi. Ini isi polisnya, saya kira teman-teman bisa pelajari, ya. Saya akan percepat aja ya, karena waktunya sudah jam 5 juga. Objek asuransi tadi ya, artinya adalah harta benda seseorang, gitu ya. Bisa rumah, bangunan, perhiasan. Gitu ya. Selain itu juga objek pertanggungan juga tidak sama ya dengan benda pertanggungan. Contohnya asuransi kendaraan bermotor, benda pertanggungannya adalah tanggung jawab pemilik apabila kendaraan itu membuat celaka orang lain. Saya kira ini bisa dipahami ya. Oke, untuk hukum asuransi, saya kira ini teman-teman bisa baca, ya. Saya akan skip aja karena ini menjadi satu mata kuliah tersendiri, ya, yaitu hukum asuransi. Kita hanya memperkenalkan saja gambarannya. Nah, hukum transportasi laut ini sangat berkaitan dengan Bu Putri tadi, ya. Ini saya kira Bu Putri nanti yang bisa menjelaskannya, karena memang langsung dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ya, Hubla ya. Pengertian transportasi saya kira ini bisa dibacalah ya. Bagaimana yaitu sebuah usaha mengangkut ya barang ataupun penumpang dari satu tempat ke tempat lain ya. Ini pengertian transportasi menurut para ahli, saya kira bisa dibaca ya. Nah, yang paling penting ini hukum laut. Mengapa hukum laut ini penting? Karena hukum laut ini ya kaitannya nanti dengan hak menghukum atau hak memberlakukan hukum di wilayah-wilayah laut yang berbeda-beda kewenangannya, terutama nanti kalau kaitannya dengan wilayah laut di luar laut teritorial ya teman-teman ya, yang kita kenal dengan 8 zona laut ya, A, B, C, D, E, F, G, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya, kurang 1 nih ya, saya ingat saya 8 ya. Laut lepas ya atau high seas, landas kontinen ya atau continental shelf, perairan pedalaman, internal water, laut teritorial ya, territorial sea, territorial zone, zona tambahan, zona eksklusif, dan dasar laut ya. Ada 7 ya, sorry ya. Oke. Ada yang belum masuk internal water. Perairan pedalaman udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya Bu Putri ya. Wilayah laut ya. Saya juga belum terlalu kopi, Pak. Ini sih pelajaran ini ya, dulu ya. Oke, intinya ini ya, dalam kita memahami hukum laut ini, semakin menjauh dari wilayah suatu negara, maka kewenangan negara untuk memberlakukan suatu hukum, dia semakin ya lemah ya, atau semakin tidak berwenang gitu ya, Bu Putri ya. Contohnya di laut lepas. Di sini tidak ada satupun negara yang berwenang ya melakukan penegakan hukum ya, atau di sini hukum suatu negara tidak berlaku di laut lepas ini. Yang berlaku adalah hukum internasional. Makanya di sini berlaku tentunya freedom of navigation ya, termasuk juga di sini ya freedom of kebebasan untuk berdagang ya, kebebasan untuk mengeksplorasi ya, karena dia terbuka bagi semua negara. Tidak ada satupun negara yang mengklaimnya ya. Maka di sini bebas berlayar, bebas mancing ya, bebas memasang kabel-kabel laut. Nah, tetapi ya di dalam kebebasan tersebut tetap ada norma-norma, tetap ada hukum-hukum yang harus dipatuhi, yaitu hukum laut internasional, yaitu
tidak boleh tentunya ya merusak ya sumber-sumber daya alam yang ada di laut. Bahkan kalau ingin melakukan eksplorasi di laut lepas ini ya wajib juga melakukan pembayaran royalti ke Badan Otorita Hukum Laut Internasional dengan tujuan nanti untuk dana untuk konservasi ya dari pelestarian sumber daya alam yang ada di laut lepas. Kemudian di pasal 87 hukum laut ini tadi yang saya sampaikan ya, negara ada kebebasan di sini ya, kebebasan berlayar, kebebasan riset ya dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini mengandung pengaturan yang bersumber dari prinsip kebebasan ya di hukum di laut lepas. Nah, beda dengan di landas kontinen ya, continental shelf, di sini sudah ada hak negara pantai, misalnya Indonesia ya, berhak atas wilayah landas kontinen ini sampai dengan di kedalaman 200 meter atau sampai dengan 350 nautical mile ya, mil laut. Berhak atas apa? Berhak atas sumber daya alam ya, eksplorasi maupun eksploitasi yang ada di wilayah zona landas kontinen sampai dengan 300 mil laut dari garis pangkal. Gitu ya, Indonesia memiliki itu di Samudra Hindia gitu ya, Ibu Putri ya. Kemudian perairan pedalaman tentunya ini wilayah yang sangat berdaulat ya, wilayah yang sangat berdaulat sama dengan yang ada di darat ya. Jadi hukum-hukum publik juga berlaku sepenuhnya di wilayah perairan pedalaman ya. Begitu juga di laut teritorial juga sama, tapi bedanya di laut teritorial ini harus dijamin yang namanya kebebasan bernavigasi atau innocent passage. Nah, zona tambahan ini khusus untuk ya melakukan jadi untuk zona tambahan ini khusus untuk pelanggaran ataupun hukum kepabeanan ya, imigrasi dan karantina ya, atau disebut juga CIQ, diberikan ya kewenangan sampai 24 mil ya, mil laut untuk melakukan penegakan hukum. Jadi kapal-kapal yang melakukan bongkar muat di area 24 mil ya itu terkena ya yang namanya ketentuan CIQ ya, Custom Immigration and Quarantine. Nah, untuk zona ekonomi eksklusif ini kewenangannya Kementerian Kelautan ya dan Perikanan KKP kaitannya dengan eksplorasi kekayaan sumber daya alam di laut itu ya, teman-teman ya. Sampai dengan zona ekonomi eksklusif, bahkan sampai dengan landas kontinen untuk negara-negara yang memiliki landas kontinen. Saya kira itu ya. Dasar laut ini tadi merupakan warisan dari umat manusia gitu ya, harus dijaga sehingga eksplorasinya nanti tunduk juga kepada hukum internasional di mana diwajibkan untuk membayar royalti kepada Badan Otorita Laut Internasional. Saya kira itu ya. Untuk UNCLOS teman-teman nanti bisa baca ya. Kemudian juga untuk organisasi di atas kapal ini teman-teman juga bisa baca ya, jabatan nakoda, tanggung jawabnya. Intinya nakoda ini nanti yang akan menggantikan peran ya negara ya, karena ketika kapal itu ya memiliki bendera, maka ketika kapal tersebut berada di lautan internasional, sesungguhnya kapal tersebut ya memiliki ya hukum yang ya ada di dalam negara ya di mana bendera dari kapal tersebut ya berasal gitu ya. Jadi kalau dia berbendera Indonesia, walaupun dia ada di negara Amerika ya, walaupun dia ada di lautan internasional ya, maka hukumnya adalah hukum dari bendera kapal tersebut dan penegak hukumnya adalah si nakoda. Maka nakoda di sini multifungsi, selain sebagai pemimpin kapal juga sebagai penegak hukum.
sebagai pegawai catatan sipil ya, kaitannya dengan adanya kelahiran ya, pernikahan yang terjadi di kapal misalnya ya, kematian juga ya. Nah, itu ya. Kemudian organisasi kapal juga ada ABK dan lain-lain. Ini kira-kira masinis, teman-teman nanti kita bacalah ya. Ini banyak sekali. Saya skip aja. Karena kita masih punya hukum investasi. Hukum investasi ini ya juga diajarkan di Fakultas Hukum, satu mata kuliah khusus tentang hukum investasi. Teman-teman bisa pelajari secara tersendiri ya. Intinya apa dari hukum investasi yang paling penting adalah tentunya bagaimana ya perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi perizinan di bidang investasi ya, kemudian sumber-sumbernya ya, jenis-jenis investasi ya, baik itu investasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung, asas-asasnya kita teman-teman bisa pelajari lah ya. Ini saya skip aja. Tujuannya ya, hak dan kewajiban ya bagi investor penanam modal ini sangat penting ya, dan ini sekarang kan sudah diperbarui dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja sudah banyak sekali memberikan kemudahan terutama dari segi perizinan ya, di mana bidang-bidang yang bisa dibuka untuk investor asing sudah jauh lebih terbuka dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi teman-teman silakan bisa dalami ya secara mandiri di luar perkuliahan. Itu ya, kewajiban penanaman modal, kewajiban-kewajiban ya tentunya ya. Kewajiban untuk tanggung jawab sosial, CSR, kewajiban untuk membuat laporan-laporan ya kepada BKPM ya, kewajiban untuk menghormati tradisi masyarakat, kewajiban mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan ya, tanggung jawabnya juga menjamin tersedianya modal, menanggung dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban dan kerugian akibat dari investasi, menciptakan iklim usaha yang sehat, ya, kelestarian alam, ya, menciptakan keselamatan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan pekerja, ya, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan juga tentunya mendapatkan fasilitas, ya, yaitu berupa perluasan usaha, penanaman modal baru, dan juga fasilitas-fasilitas di bidang perpajakan, misalnya pembebasan biaya masuk, ya, keringanan pajak, ya, tax holiday dan macam-macam ya. Saya kira ini untuk fasilitas-fasilitas di bidang investasi, teman-teman bisa lihat ya, ada fasilitas di bidang PPH, ya, pembebasan biaya masuk, ya, pembebasan PPN, ya, penyusutan juga bisa dipercepat, keringanan pajak bumi dan bangunan dan lain-lain sebagainya. Ya, yang baru-baru ini untuk IKN ya, dengan adanya peraturan pemerintah yang baru tentang IKN itu diberikan hak guna bangunan sampai 190 tahun ya, sampai 2 abad hampir ya. Ya, itu merupakan kebijakan dari negara, tentunya mengundang pro kontra ya, dan kita nanti bisa kaji itu kalau teman-teman ingin mengkajinya dari segi hukum investasi ya, atau hukum penanaman modal ya, atau hukum agraria mungkin ya, kaitannya dengan kebijakan pemberian hak guna usaha selama 190 tahun. Saya kira itu ya. Untuk bidang usaha yang terbuka dan tertutup ini sudah direvisi di Undang-Undang Cipta Kerja yang intinya adalah jauh lebih terbuka sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang jelas fungsinya adalah untuk mempermudah investor masuk ke dalam menanamkan modalnya di Indonesia. Saya kira itu ya. Ini ada bidang-bidangnya. Nah, yang terakhir hukum kepailitan, ini belum terakhir ya. Nanti ada yang lebih terakhir, bab 12. Hukum kepailitan, jadi ini tadi teman-teman bisa pelajari, intinya adalah ini merupakan suatu warisan dari hukum perdata ya, termasuk juga tadi saya katakan sudah di revisi dengan undang-undang kepailitan ya, yaitu suatu kondisi ya bangkrut ya atau pailit di mana suatu perusahaan tersebut ya dinyatakan bangkrut, di mana aktivanya atau warisannya digunakan untuk membayar utang-utang gitu ya. Diatur di mana? Di Undang-Undang 37 tahun 2004 ya, tentang sita umum ya. Jadi intinya ketika dia dinyatakan pailit, maka di situ berlaku sita umum, di mana tadi seluruh asetnya termasuk warisannya digunakan untuk membayar utang-utangnya ya. Siapa yang melakukan? Yaitu kurator ya, diberikan ya kewenangan untuk membereskan atau mengurus sisa-sisa harta pailit tersebut ya di bawah pengawasan hakim pengawas ya. Ya teman-teman ya.
Syarat-syarat mengajukan pilot, jadi bisa melakukan permohonan, ya. Siapa yang bisa, yaitu kreditor, ya. Adapun dapat dinyatakan lebih dari satu hutang, ya. Terdapat lebih dari satu kreditor, hutang-hutangnya tersebut terdapat salah satu hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, gitu ya. Ini yang dapat mengajukan pilot, ya, baik debitur sendiri, ya, kreditor, jaksa juga bisa, ya, kaitannya nanti tentunya dengan kasus yang melibatkan tagihan-tagihan negara, ya, atau pemidanaan. Dalam hal bank, maka yang melakukan pemailitan adalah Bank Indonesia atau dalam hal ini Menteri Keuangan kaitannya dengan BUMN, ya. Ini dasarnya tadi Undang-Undang 37 tahun 2004, Undang-Undang Perseroan Terbatas, ya, Undang-Undang Pertanggungan, Hak Tanggungan, Undang-Undang Fidusia. Saya kira itu ya teman-teman, untuk pemailitan ini sangat penting sekali, ya, karena ini merupakan salah satu pintu masuk, ya, untuk memecahkan permasalahan adanya, ya, one prestasi ataupun utang yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak debitur melalui jalur pemailitan. Selain tentunya jalur yang kedua, yaitu melalui jalur gugatan ke pengadilan negeri, ya. Karena kalau sudah dipilotkan ini, ya, dapat dijamin tadi pelunasan dari dari utang-utang pada kreditur melalui sita umum. Saya kira ini untuk kepailitan, ya. Nanti teman-teman yang ingin mengambil kepailitan bisa jadikan ini sebagai bahan penelitian tesisnya, tugas kurator. Hukum perbankan intinya adalah, ya, di bab 11 ini terkaitannya dengan bidang perbankan. Ini teman-teman nanti baca aja lah, ya. Hukum perbankan juga menarik. Ini satu mata kuliah tersendiri di dalam hukum perbankan. Saya tidak akan perpanjang lebar karena keterbatasan waktu, ya. Yang terakhir, ini saya percepat aja. Yang terakhir tentang hukum penyelesaian sengketa, ya. Hukum penyelesaian sengketa itu teman-teman nanti bisa. Tadi sudah saya jelaskan di awal, yang paling penting di dalam hukum penyelesaian sengketa dagang ini adanya arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang bersifat khusus, sebagai peradilan swasta yang berada di luar peradilan publik, ya, sehingga sifatnya bersifat final and binding, ya. Nah, itu, ya. Tapi pada prakteknya memang kemudian banyak juga putusan arbitrase yang tidak dilaksanakan sehingga tetap bermuara juga di peradilan, ya, walaupun dimaksudkan bahwa arbitrase itu sebagai sarana penyelesaian sengketa yang bersifat cepat, ya, dan dapat dilaksanakan tanpa secara sukarela, ya, secara kesepakatan, ya. Karena di sini asasnya adalah otonomi, ya, jadi berdasarkan pada perjanjian kontrak, kemudian asas fakta sunt servanda, ya. Jadi objek sengketanya apa? Objek sengketanya tentunya adalah sengketa dagang, ya, tidak dapat dilakukan selain dari sengketa dagang atau sengketa bisnis, misalnya sengketa antar dengan negara, ya, sengketa perpajakan misalnya, ya, atau sengketa terkait dengan sengketa di bidang administrasi negara juga tidak bisa menggunakan sarana arbitrase. Jadi hanya sengketa yang bersifat bisnis atau bersengketa ke perdataan, gitu, ya. Apakah negara bisa dimasukkan ke dalam salah satu pihak dalam arbitrase? Tentu saja bisa, dalam kaitan negara sebagai, ya, pelaku tindakan perdata, ya. Misalnya ketika negara melakukan pengadaan barang dan jasa, ya, ataupun melakukan transaksi bisnis dengan pihak entitas swasta, ya, teman-teman, ya. Jadi yang masuk ke dalam lingkup arbitrase ini tadi, ya, perniagaan, ya, perbankan juga bisa, ya, keuangan, penanaman modal, industri, haki, ya, ya, teman-teman, ya. Saya kira itu, ya. Jadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan undang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian, ya. Seperti misalnya sengketa pajak itu belum bisa, ya, walaupun saya kemarin menulis disertasi dapat melakukan yang namanya mutual agreement prosedur, ya. Nah, yang itu juga sebenarnya, ya, berkembang, gitu, ya, karena juga ternyata di dalam hukum pajak pun menganut juga yang namanya istilahnya perdamaian, tapi sebenarnya bukan perdamaian, ya, adalah kesepakatan, ya. Kalau mutual agreement prosedur di hukum pajak itu kan kesepakatan antar negara, ya,
yang terkait dengan pajak internasional. Saya kira itu. Ya, jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Tentunya kelebihan dari arbitrase ini sangat banyak sekali, ya, bersifat rahasia, cepat, ya, kemudian bersifat binding, ya, arbiternya pun biasanya lebih peka, ya, karena dia berasal dari para pihak dan juga satu orang arbiter yang independen. Kemudian pelaksanaannya juga bersifat cepat karena berdasarkan pada kesepakatan, ya, dan itikat baik, ya, dan juga banyak adanya kecenderungan yang modern, artinya bisa menganut sistem-sistem hukum acara yang lebih kondisional, yang lebih modern gitu ya, teman-teman ya. Nah, ada kelemahannya tentunya ya, karena masih belum dikenal secara luas ya, belum adanya kepercayaan, dan juga yang paling terasa ini ya, kewenangan eksekusinya ya, ketika salah satu pihak ternyata tidak benar-benar beritikat baik untuk melaksanakan putusan arbitrase, ya, sehingga mau tidak mau tetap melibatkan pengadilan gitu ya, yaitu kurangnya kepatuhan para pihak, ya, kemudian kurangnya kesediaan para pihak untuk melepaskan sebagian hak-haknya, ya, budaya litigasi yang sudah tertanam membuat para pihak berpikir win-loss bukan win-win solution. Kurangnya pada para pihak mengenal etika bisnis ini juga merupakan kelemahan dari arbitrase ya. Jenis-jenis arbitrase ada banyak ya, yang bersifat ad hoc, yang bersifat institusional, dan juga yang bersifat internasional. Jadi sudah luas sekali ya. Bagaimana kita bisa mengakses arbitrase internasional ya? Kasusnya harus ada di dua negara ya. Apabila sudah bersifat lintas negara, maka bisa menggunakan arbitrase internasional. Ini jenis-jenis arbitrase internasional, ada ICC, International Chamber of Commerce, ada London Court of Indonesian Arbitration, ada juga yang ada di bawah PBB, yaitu UNCITRAL ya. Jadi silakan teman-teman nanti bisa pelajari. Saya kira itu ya. Untuk materi ini sudah saya sampaikan semua. Nanti teman-teman bisa simak lagi di YouTube ya. Nanti akan saya upload ke YouTube. Kemudian juga ini ada gambar arbitrase internasional di Den Haag ya. Nah, tugasnya ini ya. Ini tugasnya. Jadi nanti teman-teman silakan membuat resume ya, atau analisis ya, kritis atas buku pengantar hukum transaksi bisnis transnasional ya. Nanti silakan dibuat dalam halaman 10 lembar ya, dan dikumpulkan sebelum UAS atau secepatnya. Saya kira itu ya. Ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Ini mungkin lebih kepada penjelasan deskriptif ya dari mata kuliah yang ada di hukum bisnis. Saya kira itu ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih. Saya akhiri kuliah ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, sampai jumpa lagi nanti di mata kuliah berikutnya. Sudah ini hukum apa lagi nih? Sudah ini dengan siapa? Dengan siapa ya? Pak Marjan ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri ya. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri aja. Ada? Nggak ada? Cukup, Pak. Gimana, Bu Putri? Ada yang mau ditanyakan? Sampai belum, Pak. Oh, belum ya? Kita masih ngikutin dulu, Pak. Ngikutin dulu. Oke, nanti ada lagi jam 9 ya. Jam 9. Jam 7 pengantar ilmu hukum ya, dengan Pak Dr. Gunawan Nafrawi SHMH ya, itu ketua STIH IBLAM, pengantar ilmu hukum. Nah, nanti di situ bisa tanyakan tadi ya, tentang hukum civil law, tentang common law ya, tentang sumber-sumber hukum ya, apakah itu sumber hukum formal, sumber hukum material ya, kedudukan jurisprudensi ya. Jadi teman-teman pelajari itu dengan Pak Dr. Gunawan Nafrawi SHMH jam 7 sampai jam 9. Ini saya sih sebenarnya sampai jam 6 ya, tapi karena ini kayaknya ya udah ngantuk ini ya. Udah siap-siap mau ini pulang atau mau yang di rumah ya, mau masak ya atau gimana ya, kita stop aja dulu ya. Kita akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya izin pamit undur diri. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mbak Mira. Oke ya, izin ya.